Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah tsummal hamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah sedang termawar yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita bisa bersilaturahmi kembali di majlis yang insya Allah penuh barokah, hidayah, dalam rangka tidak lain dan tidak bukan hanya ingin mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi kempal kumpulai bulalan sampean sami encing niki dados jembatan mungkin penjang di alam kelantengan di kumpulan malu datang surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah selalu kepada manusia yang agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selaku umatnya diwajibkan setiap saat, setiap waktu untuk selalu membaca selawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ibu-ibu rahimakumullah, sahur boten? Sahur enggak? Sambil gerupung enggak sahurnya? Masak enggak? Masaknya sambil gerutu enggak? Bangunin keluarganya sambil emosi tidak? Alhamdulillah, mugi-mugi amalan ibu seperti yang dijanjikan oleh Allah melalui Kanjeng Nabi. Para malaikat Allah mendoakan orang yang menyiapkan hidangan sahur untuk orang yang berpuasa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Melanjutkan keistimewaan orang sahur dan orang yang menghidangkan makanan sahur yang jarang orang tahu. Ibu istimewa tahu karena perbuatan. Kalau tidak tahu ya nggak dapat apa-apa. Makanya orang yang berilmu kalau ibadah berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu. Sama contoh sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Orang awam 4 rakaat, orang yang berilmu orang 4 rakaat. Bahwa berkatnya beda. Sama-sama 4 rakaat. Bahwa oleh-olehnya berbeda. Yang satu 4 rakaatnya dengan ilmu, yang satu 4 rakaatnya gak tahu ilmunya. Maka ibu-ibu istimewa ini, karena jarang yang tahu kalau orang yang menghidangkan makan sahur akan didoakan oleh malaikat, terutama malaikat Jibril. 3 kemarin itu ya, 4 ya, sekarang 5. Ini istimewa. 5. Mudah-mudahan besok bangun jam berapa kalau sahur itu? Jam 3. Kalau masak? Jam 3. Istimewa jam 3. Yang lain lagi pada tidur, ibu bangun sendirian kan? Masya Allah. Ini saya kata keistimewaan sahur. Jadi ketika masak ingat ngaji, akan mendapatkan pahalanya. Jadi masaknya dengan ilmu, sahurnya dengan ilmu. Apa yang kita dapatkan ketika kita sahur? Para jamaah rahimakumullah,
ketika kita sahur, makan sahur, maka kita akan mendapatkan pahala yang istimewa yang tidak didapatkan sama selain umat Kanjeng Nabi. Apa itu? Besar banget, besar luar biasa. Makanya saya sahur lebih semangat daripada buka. Saya pribadi apapun keadaannya saya sahur. Kalau buka kadang ya seadanya. Kadang makan habis terawih sahurnya, kadang jam 12 bukanya sembarang, tapi sudah buka. Tapi kalau sahur, karena saya paham setelah ngaji, sahur itu sangat istimewa. Mungkin saya juga gemeter menerangkannya. Ini hadis sahih dalam kitab sahur. Yang keempat atau yang kelima ini? Keempat. Saya baca ini hadisnya. Hadis ini bukan kata-kata amal ya, hadis sahih. Riwayat Imam Ahmad. Bacain dulu. Ngangkat sama nanti sahur besok akan mendapatkan fadilah ini. As-suhur aqluhu barakah fala tada'uhu walau ayyajra'a ahadukum zar'atan min ma'in fa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Wallahu a'lam bishawab. As-suhur, makan sahur, akluhu barokah. Makan sahur adalah makan yang penuh berkah. Fala tada'uhu, janganlah kalian meninggalkan makan sahur, walau ayyajro'ah, meskipun hanya seteguk air putih satu gelas. Mema'in, hanya sekedar air. Fa innallaha, sesungguhnya Allah. Fa innallaha, karena Allah. Fa innallaha, maktanyati Gusti Allah. Wa malaikatahu, lan malaikat-malaikat Allah. Yusalluna, pada baca sholawat kabeh, alal mutasahhirina, alal mutasahhirina. Untuk siapa sholawat Allah? Untuk siapa malaikat bersolawat? Alal mutasahhirina, untuk orang yang makan sahur. Saya ulangi, Allah membaca sholawat, malaikat membaca sholawat khusus untuk orang yang makan sahur. Masya Allah. Yang baca sholawatnya Gusti Allah, yang baca sholawatnya malaikat. Buat siapa? Buat orang yang makan sahur dan orang yang menghidangkan menu sahur, tapi dengan syarat tidak emosi. Rugi, jangan emosi. Nanti mah biarin saja suami kita, istri kita susah, biarkan. Nawaitu lillahi ta'ala, ya Allah, sholawatmu, sholawat malaikat-malaikatmu hari ini untukku. Untuk siapa? Mustahirina, untuk orang-orang yang sahur. Hadis riwayat Ahmad sahih. Jadi nanti ini buat motivasi kita. Mau sholawatnya Allah, sahur. Mau sholawatnya malaikat, sahur. Mau didoakan para malaikat supaya kita diampuni segala dosa-dosa kita, sahur. Kepengen ingin bebas dari siratal mustaqim, selamat dari jembatan siratal mustaqim, masak buat orang sahur tanpa emosi, tanpa emosi. Jadi mulai saat ini
sesibuk apapun, di perjalanan di sana, di rumah siapa? Sahur. Barang masih jarang anget-anget Pak Ustadz, Bapak Bepri Benko. Gimana Bapak? Iya, Aku Bapak yang ngedapetin. Pak. Ini istimewa. Ini tidak. Enak bisa. Sholat tuh, pulang marani paunku. Tekan anget kabe. Iya. Ingat ya Bu. Tapi Pak Ustadz pulang kali kan berat muada. Ibu kasih tahu Pak, ada hadis Nabi Pak, bareng-bareng pahalanya Pak. Gitu loh. Iya Pak, ada hadis Nabi, bukan kata-kata malah kata-kata Nabi loh. Bareng-bareng Pak, saya juga pengen masuk surga tanpa hisab. Gimana? Oh iya ada bantu. Iya saya juga ikutan sama bangunin sahur. Sahur enggak sama ikut adik ngebangunin sahur, ngebangunin masak gitu. Sama saja ibu membedakan. Pak, jangan diborong semua Pak. Saya pengen ikutan membedakan. Saya ikutan membedakan. Bapak yang masak, saya ikut membedakan. Jadi ketika Bapak lagi ngangetin, Ibu jangan diam aja di kursi. Oh sholat, iya sholat dulu. Ada pertanyaan dari jamaah di daerah Plumbon. Enggak, jangan diketawain, jangan diketawain, jangan. Gini ngomong ibu-ibu, guru, Pak Ustadz, saya ini makan sahur, bangun tidur nih, telat sahurnya. Dan berapa telatnya? 3:30 Pak Ustadz. Saya itu langsung masak-masak. Saya itu ya pengen tahajud Pak Ustadz, tapi sudah 3:30, bangun dulu pada masak semua, boleh nggak tahajud? Gitu loh. Boleh nggak tahajud Pak Ustadz? Udah masak, udah makan, akhirnya jam 4, boleh nggak tahajud? Nah ini pertanyaan nggak boleh kita ketawain orang nggak tahu. Boleh nggak? Boleh sebelum subuh. Tapi kalau berbicara utama udah dicurang nih, udah habis nih gitu loh. Kalau bicara boleh tahajud. Misalnya di sini tuh ini tumpeng gede nih di sini. Kamu dapatnya ujungnya doang gitu. Ujung-ujungnya doang. Jadi ketika sudah jam 4 lebih mendekati Isya, boleh, tapi sisaan doang nih. Kalau sasa, jadi daripada sisaan sebelum masa tahajud atau setelah masa sebelum membangunkan sahur tahajud. Jangan selesai makan. Masalah boleh, tapi dapat ujung ini tahajud. Dikit lagi di ujung jatuh. Jadi dapatnya sedikit, bisa dipahami ya? Boleh, tapi dapatnya sedikit gitu. Saking pengen dapat tahajudnya nggak punya ilmu. Jadi udah berapa hari sering begitu mau tahajud? Oh nggak boleh sebelum makan sahur. Kalau tahajud sebelum makan sahur, kiranya begitu. Padahal mungkin waktu ngaji ngantuk gitu. Baiknya sebelum makan sahur. Tapi sudah kadang makan ya nggak apa-apa. Dia berpikirnya nggak boleh. Padahal boleh. Saya ulangi lagi. Keutamaan makan sahur, as-suhur. Orang yang makan sahur. Sahur itu apa? Sahur itu adalah makanan penuh barokah. Yang kemarin kita terangkan, sahur itu makanannya dirahmati Allah dan diberkahi Allah. Tasahharu fa inna bis-sahuri barokah. Fala tad'uhu walau ayyadra'a ahadukum jar'atan min ma'in.
meskipun seteguk air, apalagi susu, apalagi madu, apalagi energen, apalagi wedang jahe, serai, seteguk air putih, diniatkan sahur, mendapatkan pahala. Apa pahalanya? Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan malaikat-malaikat Allah bersolawat untuk siapa? Alal mutasahhirin, ingatasi tiang-tiang kan makan sahur. Ya Allah, makan sahur. Ya Allah, ya Allah, makan sahur. Lalu kemudian selanjutnya keenam, selanjutnya nyambung ini. Ketika kita makan sahur itu adalah waktu untuk kita berdoa. Saatnya kita berdoa, karena ketika dimakan sahur adalah waktu mustajab doa. Apa dalilnya? Ini dalilnya, saya bacakan. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir yaqulu man yad'uni fastajiba lahu may yas'aluni wa u'tiyahu may yastaghfiruni wa aghfir lahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Rabb, ya Allah, tabarakallah, Allah memberkahi turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, dawuh Gusti Allah, siapa saja yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku maka aku akan berikan. Siapa yang meminta ampunan kepadaku maka aku akan mengampuninya. Kapan? Saat makan sahur. Saat makan sahur. Saat makan sahur. Ibu ingat makan sahur yang paling baik kapan? Sudah diterangkan nih. Kalau nggak ingat putar Kang Kamal channel, putar untuk mengingatkan. Habis makan sahur tidak ada obrolan. Habis makan sahur tidak ada cemilan. Habis makan sahur langsung menghadap Allah. Itu yang terbaik. Kapan? Ya pasti sebelum subuh. Ayo lupa. Menjelang imsak 5 menit atau 7 menit. Karena Kanjeng Nabi setiap sahur, habis sahur berangkat ke masjid. Setiap habis sahur langsung ambil wudhu, langsung sholat sunnah di rumah. Gak ada cemilan lagi. Sahabat ditanyakan, kapan sahabat Kanjeng Nabi? Ya kira-kira kalau baca surat Al-Quran 50 ayat, kisaran 50 ayat, artinya durasi waktunya 5 menit sampai 7-8, artinya di atas 5 menit, di bawah 10 menit sebelum subuh. Sebelum subuh. Kalau imsak itu adanya di Indonesia doang. Lalu terakhir, imsak itu bukan mulai puasa, bukan. Imsak itu tanda akan mulai waktu berpuasa. Kapan mulai puasanya? Azan subuh. Jadi
ibu lagi imsak, 1 sendok lagi, 1 sendok lagi nih makan, habis itu minum. Wih, imsak, gak minum. Jangan. Saya kasih tahu, imsak itu adanya di Cirebon, adanya di Nusantara. Waktunya kapan mulai puasa? Adzan subuh toh. Itu waktu mulai berpuasa, terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Tapi ulama kita, sesepuh kita, supaya sebelum subuh imsak itu artinya nahan. Nahan apa? Dari makan, dari apa? Bukan mulai puasa loh, bukan mulai puasa. Jadi Kanjeng Nabi selesai makan sahur, habis itu berangkat ke masjid. Itu waktu imsak Kanjeng Nabi berangkat. Keren ya, kita itu keren. Orang tua kita itu top. Kita gak sadar, kita gak tahu kalau itu ajaran Nabi yang paling afdol. Saya ulangi, baginda Nabi sahur nih, dalam hadis, ya sahabat, kapan Kanjeng Nabi sahur? Habis sahur ngapain? Habis sahur tidak pernah makan apapun, berangkat ke masjid atau sholat sunnah di rumah, lalu berangkat ke masjid. Kira-kira jeda waktunya sampai subuh kapan? Bacaan 50 ayat. Kalau kita baca Al-Quran 50 ayat, berarti 5 menit di bawah 10 menit. Indonesia menjadikan imsak 7 menit. Keren kan? Itu wayanya berhenti Kanjeng Nabi sahur. Wayanya berhenti Kanjeng Nabi sahur. Menuju apa? Menuju masjid. Wayanya berhenti Kanjeng Nabi makan apapun. Menuju apa? Menuju sujud kepada Allah. Tidak ada cemilan di situ. Tapi kalau ibu belum selesai makannya, imsak habisin dulu. Belum mulai puasa, belum mulai puasa, ibu-ibu jamaah, belum. Nah, akhirnya kita tahu sekarang bahwa orang tua kita itu istimewa. Tanpa kita menyadari, itu adalah ajaran dari Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi tidak pernah makan lagi setelah sahur. Kira-kira waktunya berapa? Ya 7 menit, ya 5 menit, ya 6 menit. Indonesia ngambil waktu 7 menit top. Kenapa top? Orang Indonesia kalau imsak berhenti, kan berhenti makan, berhenti makan. Kalau makan pun boleh, ngabisin air putih. Jadi ibu yang pas sekarang tahu ilmunya, habisin dulu air putihnya. Kalau imsak, ambil air putih, habisin. Habis itu wudhu, habisin. Belum saatnya puasa, persiapan puasa. Imsak itu artinya menahan. Al-imsaku itu menahan, bukan puasa. Menahan, imsak itu menahan dari makanan. Jangan apa? Hati-hati lo mau subuh. Minum, hati-hati lo mau subuh. Hati-hati mau subuh. Jadi kalau ibu kesiangan, pas bangun udah imsak, ambil energen, ambil bikin susu, minum. Bu, kata anaknya, udah imsak. Mulai ngomong burung subuh. Nah, kamu jangan bilang ke bapak ya. Jangan dikasih tahu. Jangan bilang ke bapak. Abang udah susu deh, wis imsak subuh dulu, bagian itu udah dulu subuh. Minum itu betul. Minum saja karena belum subuh. Kalau bicara utamanya, imsak selesai semua. Dapat kesunahan. Ikut Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi kalau sudah imsak itu artinya, kalau bahasa Indonesia imsak ya,
kalau sudah sekian waktunya kandidat itu selesai. Hanya menuju ke masjid, hanya menuju ke tempat wudhu, tidak ada minuman, tidak ada makanan. Itu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham Bu? Alhamdulillah. Satu lagi, berarti ketujuh. Satu lagi, biar tambah semangat semua. Yang ketujuh, keistimewaan dari sahur yang banyak orang tidak tahu. Alhamdulillah ibu ditakdir tahu. Sahur adalah waktu untuk beristighfar. Sebagaimana orang yang beristighfar saat dipuji Allah, memuji Allah, waktu yang tepat untuk beristighfar. Ini Al-Quran yang jauh Al-Quran, yang berfirman Al-Quran, wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Al-Quran surat Al-Imran ayat 17. Buka Qurannya. Wahai istighfar. Kapan yang tepat? Wahai sahur. Saatnya sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan selalu memohonkan ampun di waktu pagi sebelum fajar. Artinya sebelum subuh, waktu sahur. Baca istighfar, waktunya sahur. Itu yang terakhir, orang-orang meminta ampun kepada Allah. Waktu yang mustajab adalah sebelum fajar, sebelum subuh. Artinya waktunya ashar, waktu sahur membaca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maghfuran wa hab lana rizqan wasi'an wa tub alaina dan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kawat kira-kira bulan yang benar di pangapunten. Allahu muwaffiq ila aqwamil